dari dulu kami itu merengek ya kepada pemerintah bahwa kasih dong gue fasilitas, kasih dong gue kesempatan ke luar negeri untuk latihan gitu kan ya. Tapi kan pemerintah juga pasti nanya kan, apa yang akan kamu Berikan berikan? pada negara ini. Ya, betul kan? Kalau misalnya kami ingin mendatangkan pelatih asing, ya di mana tempatnya gitu ya. Peralatan juga terus terang saya juga cukup prihatin karena peralatan yang dipunyai oleh hampir semua di provinsi itu adalah bekas PON gitu ya. Jadi bekas PON, bekas SEA Games, jadi memang sudah tidak layak lah ya. Apa sih yang Ibu ingin sampaikan, yang ingin Ibu ambil petik, yang jelas kan prestasi Bu. Ya. Bisa nggak kalau saya bilang, Ibu pengen kita ini Indonesia pengen juara dunia? Salam olahraga, saya Danang Sundoro hadir kembali dalam Pro 3 Siniar. Dan kali ini berbicara tentang yang agak soft olahraganya, senam, gimnastik tepatnya. Karena loh kok kenapa gimnastik, padahal di tengah euforia yang ada. Lo harus tahu guys, bahwasanya Indonesia akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia gimnastik. Diikuti 1, 2, 30-an lah pokoknya negaranya. Ntar kita coba tanya, kepoin langsung dengan Ketua Umum PB Persani Gimnastik, Ibu Ita Yulianti. Sama orang kayak Ibu Ita. Yuliati. Tuh kan dikoreksi kan, nggak apa-apa. Ibu Ita Yuliati. Yuliati. Kalau Yulianti itu tetap ibu lu ya bro. Ibu Ita, sehat selalu Ibu. Alhamdulillah. Baru pulang dari Jepang? Iya betul. Kok tahu sih? Kok tahu? Ada WA-nya juga sih Bu. Oh gitu ya. Ada juga yang ngasih tahu ke saya juga sih Bu. Tapi kalau ngeliat raut mukanya nggak pernah capek Bu. Atau capek kalimatnya dibalik? Capek lah. Capek. Tapi ya capek itu kan bagian dari hidup ya. Siap. Jadi paling enggak ya dinikmati aja. Dinikmatin aja. Jadi kemanapun juga kadang-kadang saya istirahatnya di pesawat gitu. Hari ini 30 Juli Bu, ya. 2025. Kabarnya mudah-mudahan salah kabarnya. Hari ini ulang tahun Ibu. Kayaknya sih begitu. Saya mau iyain kalimatnya. Coba KTP-nya mana Bu, boleh? Selamat ulang tahun Ibuku. Sehat selalu. Ini saya manggilnya salah kayaknya, bukan Ibu nih kayaknya nih. Harusnya apa? Ninin Bunda. Ninin Bunda. Ninin Bunda. Oh iya. Nggak, karena saya tuh selalu dibilang oleh semua teman-teman, semua karyawan, semua ponakan, semua cucu itu kan Bunda. Ya. Bunda gitu ya. Tapi cucu-cucu saya sebenarnya manggilnya Ninin Bunda. Oh gitu. Manggilnya Ninin Bunda ya. Oke. Udah tua. Pengen tahu Bu? Oh udah tua. Oke, kalimat Ibu udah tua saya garis bawah Ibu. Kok mau Bu udah tua mau jadi ketua umum gimnastik gitu loh? Kepaksa. Oke. Boleh Bu, sedikit cerita Bu. Kenapa dulunya kok pengennya ke situ Bu? Atlet oke. Atlet oke. Saya sebagai atlet dulu tahun 73 ikut PON, 77 kemudian saya hilang dari gimnastik ya, dari dunia federasi saya hilang lah. 2014 saya di-approach oleh Mbak Dian untuk gabung di federasi dan saya pikir saya juga nggak tahu. Kebetulan aja mungkin mereka melihat bahwa saya melakukan satu bisnis ya yang tidak ada kaitannya dengan gimnastik sebetulnya, tapi saya di bisnis ya, mereka mungkin membutuhkan saya sebagai untuk yang membantu di marketing di federasi. Jadi saya menghadap kepada ketuanya waktu itu yang sudah terpilih. Ya beliau bilang, Bu bantu saya untuk merah putih. Ya saya bilang ya udah, kalau untuk merah putih saya nurut gitu ya. Nah sejak itulah saya masuk ke federasi dan saya baru tahu bahwa federasi itu membawahi beberapa disiplin. Saat itu masih ada hanya 3, yaitu disiplin artistik, ritmik dan aerobik. Ya jadi ada 3. Kemudian saya langsung dibenturkan dengan kejuaraan nasional yang harus dilakukan. Kemudian ternyata ya saya juga baru tahu bahwa dulu kan saya cuma artistik saja kan, belum ada ritmik, belum ada aerobik. Jadi saya bilang, oh kalau di aerobik tempatnya matrasnya harus begini, ritmik matrasnya hallnya harus begini. Oh jadi belajar lagi. Saya belajar lagi. Kemudian untuk kejurnas saat itu kita melihat atletnya ada berapa dan segala macam. Kemudian karena waktu itu gimnastik Indonesia tuh sempat turun. Jadi pada saat dulu tahun 85-an gitu itu alhamdulillah udah lahir Bu. Udah 1 lahir tahun ya? Bu. Jadi itu sempat naik tuh waktu itu ya.
85-an itu kemudian pada zamannya Pak Bob Hasan waktu itu. Oh, oke. Jadi sempat berjaya di SEA Games, ada dapat 4 emas. Kalau pernah dengar Jonathan Sianturi, Mm-mm. Eva Butar-Butar, Dian Kusuma. Nah, ini semua itu adalah atlet-atlet legend lah ya. Heeh. Nah, setelah itu saya baru mengerti, kemudian saya melihat bahwa bagaimana potensinya ya saya mengerti secara, kan kalau untuk secara manajemen itu dimanapun juga sama ya. Mm. Jadi saya melihat bahwa di olahraga itu 3 faktor yang utama adalah atlet tidak akan bisa berprestasi kalau tidak ada pelatih. Oh, tidak ada Ya kan? pelatih. Oke. Pelatih, kemudian 2 ini kalau untuk kejuaraan keluar Ya. tidak juga akan komplit kalau tidak ada juri. Oh, tidak ada juri. Oke. Ya, jadi 3 ini adalah merupakan satu triangle yang harus di-maintain. Kalau duit nggak, Bu? Duit lain lagi. Oh, lain lagi. Kalau duit harus ya, karena duit itu 1 emas ya. Kalau misalnya kita bicara masalah medali, 1 emas itu berarti berapa kosnya? Betul. Karena untuk menjadi, katakanlah ya, kita contoh Rifda yang sudah Olimpian Kemarin kemarin ya. Olimpiade Paris. Rifda itu belajar senam dari mulai dia umur 7 tahun. Oke. Ya. Kemudian pada saat 2015 saya mengantar Rifda di SEA Games di Singapura, dia mendapatkan perak saat itu di usianya dia umur 15 tahun. Oh. Berarti dalam kurun waktu 8 tahun dia mentas pertama nih. Ya. Ya. Kemudian setelah itu saya lihat bahwa ini kelihatannya memang butuh latihan, butuh training camp, butuh try out ya. Karena training camp itu yang mungkin bisa memanggil pelatih asing datang, atau mungkin kita bisa training camp di luar negeri. Nah, itu dia. Dulu itu yang namanya Mbak Dian, Mbak Hesti, Eva, Jonathan itu mereka selalu diberangkatkan ke sana 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Kemudian ikut try out kejuaraan dunia di mana. Nah, try out itu penting karena apa? Untuk mengasah mental. Oke. Karena berbicara, kenapa pertanyaannya duit? Kalau netizen mengatakan atau orang biasa mengatakan kalau jadi ketua umum tuh kalau sekarang ini kalau bukan orang gila dalam tanda kutip agak susah tuh, Bu. Gila banget harus. Oh, salah tuh lagi kan. Gila banget kalimatnya, Bu. Berarti Ibu bagian dari itu. Ya, satu mungkin ada satu passion ya. Nah, ya. Pasti harus ada passion gitu ya. Yang kedua betul, karena dengan olahraga itu atlet itu nggak bisa cuman hanya dilatih di sini aja kemudian kita mengharapkan dia dapat emas. Ya. Di Olimpiade malah gitu ya. Nggak mungkin. Belajar dari Rifda tadi itu ya, Bu, nggak mungkin. Jadi Rifda itu salah satu contoh nyata gitu ya. Bahwa di umur 15 dia dapat perak. Kemudian setelah itu 2017 di Malaysia dapat 1 emas. Ada beberapa perak juga. Kemudian di Filipina dia dapat 1 emas lagi, 1 apa 2 ya? Itu dapat lagi 2 emas, 2 emas. Jadi itu naik terus gitu ya. Itu bicara Rifda, Bu. Tapi saya masih nyorotin tentang profil Ibu. Ibu berapa saudara sih, Bu? Saya 4 bersaudara, saya paling bungsu. Paling bungsu ya, Bu. Oh, paling bungsu, Bu. Iya. Iya. Paling bungsu jadi ketua umum. Bu, kalimatnya dikoreksi. Gimnastik, persani atau apa, Bu? Kalimat yang tepat. Tolong kami dikoreksi. Dulu itu memang nama secara akte itu adalah Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia. Ya. Kemudian saya tahun lalu saya usul di Munas Lup untuk mengganti nama itu menjadi Federasi Gimnastik Indonesia. Karena kenapa? Kalau Mas Danang nggak tahu gimnastik sekarang, kalau saya bilang, Ibu ngapain? Saya menjadi Ketua Umum Senam Indonesia. Nah, apa yang ada di bayangan Pak Danang? Sama Mas Danang. yang di lapangan itu ya, Bu? Nah, senam pocong-pocong, senam Sumba gitu kan ya. Iya, Bu. Nah, jadi saya bukannya nggak mau, tapi takut jadi misleading ya. Oke. Jadi saya clear ya guys, itu secara nggak langsung ceritanya seperti itu ya, Bu? Iya, jadi saya usulkan pada saat Munaslup itu gimana kalau kita menggantinya menjadi Federasi Gimnastik Indonesia. Federasi Gimnastik Indonesia. Ya, betul. Kapan akan diproklamirkan? Sebetulnya sudah, tapi dari Kumhamnya kami masih menunggu. Jadi secara official mudah-mudahan dalam waktu dekat. Baik. Bu, sambil minum dulu boleh nggak, Bu? Ini ada minum nih, Bu. Haus, Bu. Kalau cerita
anak keempat bisa sukses jadi ketua umum gimnastik itu suatu luar biasa ya Bu ya? Enggak juga, Oh enggak Bu? enggak. Dengan modal dana dan segala macam dukungan support lainnya enggak juga Bu? Eh, Monggo Ibu ya, Ketua. itu sebetulnya ya kembali lagi ya, karena saya tuh biasa di dalam bisnis saya ingin menunjukkan dulu, karena dari dulu kami itu merengek ya kepada pemerintah bahwa kasih dong gue fasilitas, kasih dong gue kesempatan ke luar negeri untuk pelatihan gitu kan ya. Tapi kan pemerintah juga pasti nanya kan, apa yang akan kamu Berikan berikan? pada negara ini. Ya, Iya. betul kan? Nah, jadi sebelum saya ditanya itu, saya melakukan dulu apa yang saya bisa lakukan. Wah luar biasa. Ja- Tampillah Rifda kemarin. Betul. Jadi bukan cuma itu, tapi pada saat Asian Games. Asian Game betul. Nah, Asian Games itu pada menjelang ke Asian Games 2018, disitulah saya memilih tim putra dengan tim putri yang artistik. Akhirnya saya berangkatkan mereka ke Rusia. Oke. Ya, walaupun nggak lama ya, waktu itu kan 1,5 bulan yang, tapi itu untuk mendidik mereka secara mental dan juga secara disiplin yang selama ini tidak pernah dilakukan, gitu kan? Selama itu. Kemudian setelah itu ke Doha juga. Nah, akhirnya ikutlah di World Cup Doha. Ikut sana di World Cup Doha. Saya bilang tuh ikut sehingga mereka punya lah mental untuk bertanding. Yeah. Kemudian Rifda juga akhirnya setelah mendapatkan emas di Malaysia, akhirnya pemerintah setuju untuk memasukkan Rifda ke dalam pelatnas gitu ya. Jadi pelatnas ada jangka pendek waktu itu ya, jangka pendek. Itu kemudian setelah itu ya saya nggak pernah menyerah untuk menunjukkan sesuatu gitu ya. Jadi puncaknya adalah pada saat Rifda itu masuk Olimpiade, saya bertemu dengan Pak Mas Menteri Dito gitu ya, bahwa kami tidak punya tempat latihan sama sekali. Jadi pelatnas kami itu tidak ada di dalam sentralisasi, tapi saya titipkan di provinsi yang memang ada atletnya. Oke, baik. Gitu. Jadi sampai situ dulu Bu, diminum dulu Bu itu Bu. Sebentar ya. Siapa tuh ada sponsor gimnastik, saya mau ngeliat tulisannya Bu, nggak ada ya Bu? Nggak ada. Jadi Bu Ita ini memang menjadi salah satu ikon seorang mantan atlet yang sukses menjadi ibu, yang sukses juga menjadi ketua umum, gitu ya Bu ya? Dan segera akan sukses menjadi ketua umum dalam penyelenggaraan kejuaraan dunia. Gitu ya Bu kalimatnya Bu. Biar lengkap Bu. Amin. Nah, bicara tentang luar negeri, kejuaraan dunia, kemarin kabarnya baru pulang dari Jepang. Nah, ini bicara Jepang, bagaimana Bu oleh-oleh yang bisa diberikan? Ya, Jepang ini sebetulnya saya sudah beberapa kali ke Jepang karena kami mengirimkan tim pelatnas kami yang putra ke Jepang untuk dilatih. Kebetulan kami itu mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan Federasi Gimnastik Jepang. Kemudian kebetulan juga Presiden Gimnastik Internasionalnya kan Mr. Watanabe dari Jepang juga. Jadi kami sering berkomunikasi dan saya ingin menitipkan karena atlet-atlet ini selain membutuhkan juga coaching yang betul ya secara dasar gitu ya. Tapi mereka juga membutuhkan tempat yang nyaman untuk latihan. Ya, karena sekarang ini karena kami secara pengurus besar tidak mempunyai lahan atau sarana-prasarana, jadi pelatihan itu dilakukan nebeng atau pinjam di Raden Inten di gedung olahraganya DKI. Kemudian ada juga di Ragunan gitu ya. Jadi kami meminjam ya. Tapi kan itu tidak maksimal ya. Kalau misalnya kami ingin mendatangkan pelatih asing, ya di mana tempatnya gitu ya. Peralatan juga terus terang saya juga cukup prihatin karena peralatan yang dipunyai oleh hampir semua di provinsi itu adalah bekas PON gitu ya. Jadi bekas PON, bekas SEA Games, jadi memang sudah tidak layak lah ya. Nah jadi saya bicarakan itu belum ada respon, tapi akhirnya pada saat Rifda menjelang menuju setelah Rifda lulus kualifikasi menuju Olimpiade, pemerintah berjanji dan akhirnya membuatkan kami gedung, alhamdulillah di Cibubur. Jadi gedungnya sekarang sudah berdiri, tapi alat-alatnya nanti menunggu selesainya World Championship. Gitu. Jadi saya ke Jepang itu adalah untuk mengantarkan anak-anak saya untuk berlatih di sana.
kemudian untuk mendapatkan coaching dan secara mentally mereka juga harus dibina gitu ya. Nah, bicara anak-anak yang dibawa, boleh diupdate Bu kesiapannya seperti apa? Anak-anak yang dibawa itu kemarin itu kami membawa 3 putra 3 putra, dan 1 pelatih ya. 1 pelatih. 1 dari Jawa Timur Noval, 1 dari Agung dari Riau, dan satunya lagi Abiyu juga dari Riau. Ya, jadi 3 plus 1 pelatih. Tapi kami pelatnas itu sekarang ada 5 putra, 6 ya, 5 putra, 3 putri. 5 putra, 3 putri. 3 putri. Tapi yang jatah untuk berangkat saat itu hanya 3. Bisa dipastikan mereka yang akan membela Indonesia di kejuaraan dunia nanti seperti apa, Bu? Ya, jadi Siapa aja? yang pasti yang ada di pelatnas ini akan maju. Oke. Ya, jadi putranya 5, kemudian putrinya 3. Putrinya 2 dari DKI, 1 dari Surabaya. Apalagi update yang bisa disampaikan tentang kejuaraan dunia, Bu? Ya, Yang kejuaraan dunia itu insya Allah Oktober yang akan datang, yang akan kita 19 sampai dengan 25 ya. Ya, betul. Dan roadshow itu sudah dilakukan jauh-jauh hari. Salah Sudah satunya jauh-jauh hari. kejuaraan nasional. Nasional Indonesia Open. Indonesia Open. Ya, itu. Jadi World Championship ini alhamdulillah kami dipercaya oleh Federasi Internasional, dan tentunya kami cukup berbangga ya, karena gimnastik merupakan sport olimpik ya, yang harus selalu ada di setiap olimpiade. Ya. Kemudian yang kedua adalah Indonesia merupakan yang pertama di negara ASEAN yang mengadakan World Championship, dan negara keempat di Asia setelah Qatar, Jepang dan Cina gitu ya. Itu yang di-highlight sebenarnya. Saat Ya. Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN, ya. Asia Tenggara. Ya, betul ya, Bu ya. Betul. Dan yang keempat di Asia. Setelah sebelumnya Qatar, ada Qatar, Jepang dan Cina. Korea pun belum. Kok mau, Bu, pertanyaannya, Bu, Indonesia, Bu? Mau Katanya zamannya sekarang efisiensi loh, Bu. Betul. Saya melihat bahwa gimnastik ini kan di Indonesia masih belum populer ya. Oke. Kemudian saya ingin memberikan satu legacy ya untuk ini, dan kesempatan ini adalah saat ini. Karena ini kan setahun setelah Olimpik. Ya. Jadi bukan kualifikasi untuk Olimpik. Jadi biasanya sih negara untuk bidding itu jarang. Oke. Ya, tidak banyak. Tidak banyak. Kalau untuk Olimpik kualifikasi itu biasanya mereka berebut tuh. Nah, karena nggak banyak, saya melihat possibility itu. Karena kalau udah banyak, kayaknya kita juga nggak mungkin kepilih gitu ya. Karena saingannya pasti dengan Amerika, dengan Jerman, dengan mana gitu kan. Ini berarti strateginya seorang ibu nih Nah, sebenarnya. strateginya. Instingnya tajam gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang iya, dan kebetulan pihak pemerintah juga saat itu Mas Menteri Dito juga menyetujui. Saya tanya, bagaimana nih Pak Menteri, ambil jangan? Terus ambil aja, Bu, katanya. Karena ini merupakan kesempatan buat kita. Dan gengsi bagi ya, Indonesia dan sendiri. Di Indonesia sebenarnya pun belum pernah ada World Championship. Jadi World Championship itu adalah ranking teratas di event single event. Jadi kan dari Olimpik ke World Championship, World Cup, Series, kemudian Asian Games, SEA Games. Ya. Jadi ini yang tertinggi. Indonesia Arena apa kabar, Bu, sebagai venue? Indonesia Arena baik-baik saja. Baik-baik saja. Kami update terkait misalnya lampu yang dulu sempat diramaikan, tapi sekarang bagaimana, Bu, update? Jadi alhamdulillah ya, setelah memang kami itu karena memang ibu-ibu mama kali ya kita kan nggak puas kalau nggak cerewet. Iya, suka itu saya. Tapi ini juga saya melihat bahwa dengan terus berkomunikasi gitu ya. Jadi kami kan tidak mau main-main ya dalam hal World Championship ini. Ini kan standar internasional yang sudah ditentukan semuanya di dalam bidding dokumen gitu ya. Termasuk lighting. Kami melihat di Indonesia Arena lighting itu memang cukup, ada 3.000 lux itu cukup. Gitu ya, cukup. Tapi mungkin kalau untuk gimnastik kan, kalau itu kan dulu FIBA mungkin ya. Untuk gimnastik kan lain lagi, karena syarat utama adalah pada saat ada atlet berdiri di lapangan tidak boleh ada bayangan. Sehingga si lampunya itu kan harus dipasangnya harus tertentu ya, nggak bisa sembarangan gitu ya. Nah, dengan ini dibutuhkanlah kita lampu tambahan.
Lampu tambahan it means bahwa kita harus memakai rigging lagi Rigging lagi, tambahan. Nah, saat itu ada isu bahwa di Indonesia Arena itu tidak boleh ditambah rigging. Oh. Ya, tidak boleh dicantol. Mm. Itu saya udah frustasi tuh saat itu karena waduh kalau nggak ada lampu ini berarti speknya nggak masuk gitu ya. Terus akhirnya kita terus berkomunikasi, saat itu juga masih ada Pak Basuki, saya Iya. bilangnya, kemudian saya juga ada ke PUPR dan yang lain-lainnya. Akhirnya kami dipertemukan dengan konsultan dari PUPR yang memang membangun Indonesia Arena. Dan kami membuat gambar teknik apa yang akan kami bangun di Indonesia Arena, itu riggingnya. Dan akhirnya mereka melihat, menganalisa, kemudian berapa ton yang dibutuhkan semuanya, mereka lihat existingnya, strukturnya. Akhirnya mereka bilang, oh Bu kalau begini bisa. Itu saya rasanya lega banget ya. Karena kalau nggak bisa selesai. Dan itu masalah. kan sempat dihadirkan oleh FIG ya Bu ya? Ya betul. Federasi Internasional Gimnastik. Betul. Dikoreksi Bu, betul ya? Betul. Dan update sampai dengan Juli ini, karena nanti kan Oktober ya. Juni, Juli, Agustus ini bagaimana Bu? Clear venue ini? Venue-nya clear. Oke. Alhamdulillah clear. Jadi sudah disepakati bahwa apa yang akan dipasang, kemudian persyaratannya seminggu sebelum masang itu tidak boleh ada yang injek-injek atas segala macam gitu ya. Oh, oke. Jadi kita sudah diberikan kondisi-kondisi tertentu oleh GBK gitu ya. Dan alhamdulillah pada saat kunjungan dari FIG mereka sangat puas ya dengan venue-nya. Tapi kami tetap harus menggunakan venue lain untuk training hall. Nah, venue sudah terjawab, secara tidak langsung sudah clear. Lalu tanggalan sudah diputuskan. Ya. Apa kabar Bu pesertanya Bu? Pesertanya lumayan tuh. Kita boleh berbangga karena FIG pun internasional itu kaget dengan adanya registrasi yang membludak. Jadi yang dulunya dia bilang maksimum itu waktu saya tanya berapa sih negara yang akan hadir, ya 60-70 negara lah pasti dia bilang gitu ya. Terakhir data dari mana tuh Bu? Kejuaraan yang FIG, FIG-nya. kejuaraan terakhir di mana, di Belgia. Nah, itu maksud saya. Kemudian dulu juga di Jerman ya. Oh, hanya 60-an sekitar. 60-70 negara ya. Okay. Kemudian pada saat kemarin registrasi kami diinformasi oleh FIG, surprisingly katanya 86 negara yang register. Wow. 86 negara. 86 negara. 86 negara dan kemarin sudah shortlist 84 yang confirm ya. Dengan 600 atlet internasional elit semua. Kemudian delegasi kurang lebih 1.500. 1.500. Ya. Wow. Pertanyaan yang paling bodoh saya pengen keluarkan. Apa sih yang Ibu ingin sampaikan, yang ingin Ibu ambil petik? Yang jelas kan prestasi Bu. Ya. Bisa nggak kalau saya bilang Ibu pengen kita ini Indonesia pengen juara dunia? Iya. Oh, di sini. Di sini Bu, di kejuaraan dunia. Terus terang masih belum. Oh, belum. Belum level itu. Oh, belum. Jadi pada saat saya memantau di Jepang, saya melihat bahwa sebetulnya potensi atlet Indonesia itu cukup baik, sangat baik. Sangat baik. Bayangkan ya kalau mereka udah latihan jadi juara dunia. Peraih medali emas Filipina Carlos yang 2 medali emas. Itu latihan di Jepang 9 tahun. 9 tahun dia latihan di Jepang dengan fasilitas Jepangnya ya. Kemudian sekarang kita dengan fasilitas seadanya. Oh gitu ya, kalimatnya seadanya Bu. Seadanya banget. Saya mau ngomong gitu nggak enak Bu. Enggak, seadanya betul. Kasihan saya ngelihat kalau ke kasihan betul. Lebih ekstrim lagi. Seadanya gitu ya. Itu mereka bisa melakukan gerakan itu udah luar biasa. Jadi saya salut dengan pelatih yang ada di sini. Kemudian atlet yang konsisten gitu ya, mereka gigih sekali. Saya pernah ke Kalimantan ngelihat golnya, dia jam 4 harus pulang karena apa? Mau dipakai? Bukan, karena nggak ada lampu. Allahu Akbar. Terus itu si lantainya udah grenjel-grenjel gitu. Iya. Itu alat yang ada dari tahun 2006. Luar biasa. Kasihan nggak coba? Nangis saya ngeliatnya, bener loh. Iya. Jadi tapi mereka tuh semangat. Nah saya melihat bahwa mereka aja semangat, masa sih gue sebagai ketua orang nomor umum 1 kenapa nggak semangat gitu ya? Iya. Nah jadi itu ya yang salah satu memicu saya untuk terus membina mereka gitu ya. Dan di World Championship ini walaupun terus terang kalau untuk dapat medali mungkin saya tidak bisa janjikan. Tapi ini kan pelatnas ini kejuaraan dunia ini akan menjadi salah satu
batu loncatan untuk menuju 2028. Tonggak sejarah. Ya. Yang pasti. Jadi saya ini terus terang target kami di Gimnastik Indonesia ini adalah tahun lalu kami punya Rifda 1. Iya. Ya. Ya. Masuk ke Olimpiade. Tahun 2028 kami harus punya lagi. Nah, saya punya ini Bu. Tuh Bu, tuh ada apaan tuh Bu? Ini podcast. Alah Mak Jang. Selamat ulang tahun sekali lagi Bu. Terima kasih banyak. Dikoreksi. Nini, selamat ulang tahun ini Mama. Sehat selalu, sukses. Ibu, ini tanda cinta kami sebagai media. Artinya sebagai RRI yang mendukung Ibu sebagai ketua umum gimnastik dan juga mendukung Indonesia yang pasti. Amin. Terima kasih banyak. Dalam rangka menyukseskan RRI. kejuaraan dunia ini. Ya. Dan apa yang Ibu ingin sampaikan di hari ini ulang tahun 30 Juli guys. Silakan Ibu. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, saya ucapkan puji syukur. Hari ini saya berusia, boleh disebutkan? Oh, boleh Bu. Berusia 65 tahun. KTP boleh dikeluarin Bu. Iya, hari ini dan masih dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk terus memajukan gimnastik Indonesia. Dan mudah-mudahan hari ini adalah hari berkah saya bahwa untuk nanti menjelang Oktober tanggal 19 sampai 25 Amin. kami bisa menyelenggarakan event internasional ini dengan lancar, Amin. selamat, Amin. aman, sentosa dan juga memberikan satu legacy bagi olahraga Indonesia khususnya gimnastik Indonesia. Amin ya robbal Amin, alamin. ya Rabbal. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini RRI Pro berapa? Pusat Pemberitaan Pro 3 Bu. Pro 3 Pusat Pemberitaan. Terima kasih banyak. Ini kok jadi podcast begini sih isinya sih. Ini ya. Tapi yang perlu Ibu dan teman-teman gimnastik ketahui bahwasanya kita podcast itu di olahraga dan juga beberapa segmen yang ada baru kali ini kok ceritanya tentang ulang tahun. Tapi itu menjadi satu bukti kecintaan kami media sebagai lembaga penyiaran publik untuk terus bersuara, untuk terus menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh siapapun. Kali ini adalah PB Gimnastik Indonesia. Untuk bisa sekali lagi sukses Bu. Terima kasih banyak atas semua dukungannya. Sukses untuk kejuaraan dunianya. Ya, dan kami tunggu nanti di bulan Oktober. Saya Danang Sundoro. Saya Ita Yuliati. Kami undur diri guys. Selamat siang, salam olahraga. Salam olahraga.